Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Tidak ada yang lebih berat daripada bekerja di bawah pimpinan seorang majikan yang tidak hanya cerdas dan tegas, tapi juga seksi, cantik, dan penuh godaan. Itulah yang dialami Dion, seorang karyawan baru di sebuah perusahaan konsultan kreatif. Majikannya, Arista, terkenal dengan pesona luar biasa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak wibawa, setiap tatapannya membuat orang sulit bernapas, dan setiap ucapannya seolah berbalut godaan samar yang tak bisa diabaikan. Dion masuk dengan niat profesional, tapi ternyata godaan cantik sang majikan seksi benar-benar tak terhindarkan. Ruang kantor Arista. Dion mengetuk pintu. Dion, pelan. Permisi, saya Dion, karyawan baru yang dipanggil ke sini. Arista mendongak dari meja, tersenyum. Ah, akhirnya datang juga. Masuklah. Dion, jangan ragu. Dion menunduk sopan. Terima kasih, Bu Arista. Arista tertawa ringan. Panggil aku Arista saja. Aku tidak suka jarak terlalu kaku dengan timku. Arista berdiri, melangkah anggun. Wangi parfumnya langsung memenuhi ruangan. Dion mencoba fokus, tapi sorot mata Arista menusuk. Dion gugup. Baik, Bu. Maksud saya, Mbak Arista. Arista menatap tajam tapi manis. Hehe, cepat belajar. Aku suka itu. Arista menyilangkan kaki saat duduk, menatap Dion seolah mengujinya. Arista, kau terlihat tegang. Apa aku terlalu menakutkan? Atau terlalu mempesona? Dion menelan ludah. Saya hanya masih beradaptasi, Mbak. Arista senyum menggoda. Atau kau berusaha keras menahan pandanganmu? Dion hanya bisa diam. Beberapa hari kemudian, Dion diminta membantu presentasi. Mereka duduk bersebelahan di ruang meeting. Arista berbisik. Fokuslah pada layar, Dion, bukan padaku. Dion gelagapan. Tentu, Mbak, saya fokus pada materi. Arista menyeringai kecil. Kita lihat seberapa kuat fokusmu. Saat presentasi, Arista duduk dekat sekali, bahunya bersentuhan dengan Dion. Ia sengaja memberi instruksi pelan, hampir seperti bisikan menggoda. Arista, geser pointer ke grafik kiri bawah. Ya, begitu. Jangan gemetar. Dion terlihat gugup. Maaf, Mbak. Arista mendekat, hampir berbisik ke telinganya. Tenang saja, aku tidak akan marah. Asal kau tak lari. Dion menahan napas. Rasanya jantungnya berdetak lebih cepat daripada klik pointer. Sore hari, hanya mereka berdua di kantor. Arista memanggil Dion. Arista, Dion, tolong cek data di laptopku. Dion, baik, Mbak. Dion mendekat. Kursi hanya satu. Arista menepuk sisi kursinya. Arista, duduklah di sini. Jangan khawatir. Aku tidak menggigit. Dion duduk. Bahunya menyentuh bahu Arista. Ia berusaha fokus pada layar. Dion, data mana yang perlu saya periksa? Arista, folder merah. Fokus. Jangan sampai salah klik. Tangannya menyentuh tangan Dion di mouse. Dion buru-buru menarik tangannya. Dion, maaf, Mbak. Arista tertawa kecil. Santai saja, kau terlalu sopan. Atau kau takut padaku? Dion, wajah memerah. Saya hanya tidak ingin lancang. Arista menatap dalam. Kau menarik karena itu, tapi jangan kaku-kaku amat. Aku suka yang berani.
Malam lembur. Kantor sepi. Hanya Dion dan Arista. Lampu remang membuat suasana berbeda. Arista, kerjamu bagus, tapi kau terlalu serius. Dion, saya hanya ingin maksimal, Mbak. Arista, menyodorkan kopi. Minumlah, santai sedikit. Kau tahu, banyak pria di sini berusaha mendekatiku, tapi kau justru menjauh. Dion, saya menjaga sikap, Mbak. Arista, mendekat, menatap matanya. Itu membuatku penasaran. Justru karena kau menahan diri, aku ingin menggoda. Dion tercekat. Kopi di tangannya hampir tumpah. Ia menunduk. Tapi Arista menepuk pundaknya lembut. Arista, tenang saja. Aku tidak akan melewati batas. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bisa tetap profesional meski aku begini? Dion, pelan. Saya akan berusaha, Mbak. Arista tersenyum nakal. Kita lihat seberapa lama kau mampu. Hari-hari berikutnya, Arista makin sering memanggil Dion untuk urusan sepele. Arista, Dion, tolong bawakan laporan. Dion, ini laporannya, Mbak. Arista menatap penuh arti. Kau selalu cepat, tapi kenapa selalu menunduk? Kau takut menatap mataku. Dion, saya hanya menghormati Mbak. Arista tertawa kecil. Menghormati atau menghindari? Arista berdiri, melangkah mendekat. Dion mundur setapak. Arista, kau tahu, banyak orang salah fokus padaku. Aku sudah terbiasa. Tapi kau menolak godaanku. Itu membuatku ingin menguji lebih jauh. Dion tertekan. Mbak, saya hanya bawahan. Arista menyipitkan mata nakal. Justru itu, seberapa jauh bawahan bisa bertahan dari majikan seksi? Satu malam, Dion melakukan kesalahan input data. Arista memanggilnya dengan nada tenang tapi menusuk. Arista, Dion, ada kesalahan di laporan ini. Kau yang mengerjakannya, kan? Dion, gelisah. Iya, Mbak. Maaf. Saya akan segera perbaiki. Arista berjalan perlahan, mendekat. Kesalahan bisa diperbaiki. Tapi aku ingin tahu, apakah kesabaranmu juga bisa diuji? Dion, bingung. Maksud Mbak? Arista, berhenti dekat sekali, suaranya lembut namun tajam. Maksudku, kalau aku berdiri begini, terlalu dekat, apa kau masih bisa fokus? Dion mundur, wajahnya merah, tangannya gemetar memegang map. Arista tersenyum penuh arti. Dion, Mbak, saya hanya ingin bekerja dengan benar. Arista menatapnya lama, lalu mundur. Jawaban bagus, tapi reaksimu terlalu mudah terbaca. Hari terakhir minggu itu, Dion dipanggil lagi ke ruang Arista. Arista, duduklah. Dion, aku ingin bicara serius. Dion duduk tegang. Ada apa, Mbak? Arista menatap tajam namun lembut. Kau tahu kenapa aku sering menggoda? Dion ragu. Saya tidak tahu. Arista tersenyum samar. Aku ingin tahu siapa yang mampu tetap fokus di bawah tekananku. Banyak yang gagal. Tapi kau, meski sering salah tingkah, kau tidak melewati batas. Itu yang membuatmu berbeda. Dion terdiam. Perasaannya campur aduk antara lega dan bingung. Dion, jadi semua ini hanya ujian. Arista mencondongkan badan. Sebagian, tapi sebagian lagi. Karena aku memang menikmati reaksimu.